Ya, mohon izin kita untuk merekam pembicaraan kita sore ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini kami inisiasi sebagai kegiatan rutin perusahaan kami atau lembaga kami, PT Barometer Edukasi Konsultasi, atau kami sering sebut dengan EduKonsel. Jadi setiap bulan kita mempunyai tema-tema khusus yang akan kita sajikan atau bagikan dengan Juga stakeholder sudah pendidik ada dan industri yang Indonesia digelar, cuma melalui kegiatan seperti webinar gratis hari ini. Bulan depan kita akan punya tema yang berbeda lagi dan seterusnya. Nah, hari ini kita sengaja memilih RPL BK. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah lebih paham, lebih tahu apa kebutuhan yang ada di lapangan dengan semakin maraknya tuntutan untuk mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Peran Bapak Ibu guru BK menjadi sangat penting dan krusial. Kalau zaman saya dulu guru BK itu bagian marah-marah tuh kalau ada anak-anak yang bandel dipanggil ke ruang BK itu bagian dimarah-marahin gitu. Tapi itu 30-40 tahun, 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan tentu sudah sangat berbeda. Nah, oleh sebab itu tentu sangat bagus kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kita yang terlibat di bidang ini dibekali dengan cukup memadai. Tentu saja dengan kemajuan teknologi Bapak Ibu bisa pergi ke internet lalu mencari contoh RPL misalnya langsung dapat tuh dengan hanya menuliskan satu dua kalimat mungkin berbagai jenis atau bentuk RPL bisa langsung ditemukan. Namun pertanyaannya apakah itu sudah betul-betul sesuai dengan konsep yang sebenarnya? Lalu apakah itu sudah misalnya cocok dengan kebutuhan yang terjadi di sekolah atau di tempat pelayanan Bapak Ibu sekalian? Itu itu tantangan yang saya kira dihadapi tidak hanya oleh guru BK, bahkan tidak hanya oleh stakeholder pendidikan, tapi di bidang apa saja pun. Hari ini kita bersama Pak Donald Sinaga, beliau adalah dosen BK di Universitas Sanata Dharma, akan mencoba membedah. Jadi Pak Donald akan bicara tentang teorinya secara singkat. Nah, Bapak Ibu adalah sudah ahli pada dasarnya, lalu akan membedah secara langsung, secara nyata RPL yang sudah ada. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan beberapa RPL. Nah, itu yang akan dibedah dalam pertemuan kita kali ini. Nah, harapannya tentu saja sehingga luaran dari proses yang akan kita lakukan 1,5 jam ke depan itu betul-betul bermakna atau adalah sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, itu kira-kira harapan kami Bapak Ibu. Seperti saya sebutkan di awal tadi, kami berharap ini akan menjadi sebuah kelompok diskusi yang berkelanjutan. Pak Donald sampaikan kepada saya seandainya Bapak Ibu mempunyai pertanyaan lanjutan tentang apa yang akan kita diskusikan hari ini, beliau masih bersedia untuk menanggapi juga. Beliau saat ini sebentar lagi menyelesaikan pendidikan doktornya di BK juga di Malaysia. Walaupun beliau sangat sibuk, tapi masih berkenan untuk membantu. Begitu kira-kira Bapak Ibu sedikit pengantar dari saya. Sekali lagi selamat datang di acara ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya berpartisipasi. Semoga apa yang akan kami sampaikan, apa yang akan kita diskusikan bermanfaat dan bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh yang berguna buat kita dan juga tentunya untuk anak-anak atau sekolah yang kita layani. Sekian saja sedikit pengantar dari saya mewakili EduConsult. Selanjutnya akan saya serahkan langsung ke Pak Donald untuk proses diskusi selanjutnya. Silakan Pak Donald. terima kasih Pak Pardemen Segala. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, Pak. Waduh, ini Sore, saya Pak. ketemu kembali dalam forum yang luar biasa ini ya Bapak Ibu. Sebagian dari Bapak Betul. Ibu namanya tidak asing bagi saya. Ada Bu Rosda, ada Bu Heni, ada eh kayaknya juga ada alumni alumni dari Sanata Dharma, ada Bu Yuli, ada Bu Andri. Oke, luar biasa ini kesempatan. Ah, apakah
Yang paling jauh apakah ada dari Aceh, Bapak Ibu? Sudah masuk bersama kita? Tadi yang paling awal masuk ke ruang kelas kita ini adalah Ibu Khadijah Gultom. Selamat siang, Ibu Khadijah Gultom. Ini pertama kali sebelum kami masuk pun Bu Khadijah sudah on time, Bu. Selamat siang, Bu Khadijah. Oke, mungkin melakukan satu aktivitas. Bu Rosda juga dengan semangat. Terima kasih Bu Rosda di Jakarta. Ini masih di sekolah atau sudah di rumah, Ibu? Oke, mungkin menyambi ada Pak Wiwin juga ini mungkin juga pernah saya jumpa ya. Bu Ida, oh Bu Priska ini. Pak Parda ini Bu Priska kayaknya juga teman mahasiswa saya dulu nih Pak. Waduh, ternyata ketemu kembali di sini. Terima kasih sekali lagi. Pertama-tama, terima kasih kepada Edu Konsul yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menyediakan forum yang luar biasa ini. Tadi Pak Sagala juga sudah menjelaskan latar belakang kenapa topik ini menjadi topik webinar kita. Kemudian, kenapa bentuk kegiatannya seperti ini. Kita mencoba membedah, mencoba menyediakan forum bagi Bapak Ibu yang ingin RPL-nya dilihat ya, direview, ditinjau ulang gitu ya. Kemudian data yang masuk ke kami itu kemarin ada sekitar 190-an dan ya tentu sebagian besar adalah guru BK dan sebagian kecil itu adalah akan menjadi guru BK ya, akan menjadi guru BK. Maka forum ini adalah forum yang baik, luar biasa. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Eh, Mohon izin saya akan bagi layar, kemudian kita boleh berbagi diskusi bersama ya. Terima kasih sudah merespon sapaan saya. Ada teman-teman tadi, ada ibu bapak yang oke Bu Hadijah sudah merespon. Terima kasih Bu Hadijah dari SMA swasta Al Ulum Medan. Wow, ini dari Medan. Ini tempat lahir saya juga di Medan Pak Pak Sagala. Baik, Ini sama. SD. Iya, kemudian saya izin berbagi layar supaya kita bisa memanfaatkan 1,5 jam. Mungkin tidak sampai lagi 1,5 jam, 1 jam saja efektif itu mungkin sudah luar biasa. Eh, saya izin berbagi layar saya. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu layar saya tersedia, Bapak Ibu tadi di grup peserta, di grup WhatsApp peserta, sudah saya bagikan link Mentimeter untuk survei kecil terkait dengan pengembangan atau penyusunan RPL, pengalaman penyusunan RPL dan pengalaman penggunaan RPL di kelas masing-masing. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi. Nanti akan kami coba lihat, kita lihat bersama juga di kesempatan ini seperti apa sih profilnya gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang cukup datanya, waktunya cukup tersedia, monggo loh Bapak Ibu bisa open kamera. Ya, tidak usah malu-malu seperti Bu Rosda, langsung open kamera kondisi di sekolah Bu Rosda. Terima kasih ada Bu Siski juga sudah open kamera, Bu Erma juga open kamera, Bu Yohana, Bu Maria Angelika Vasco. Oh, ini alumni kami Pak Sagala, ini alumni kami ini. So, Mbak Maria Angelia, posisi sekarang di mana Bu? Mbak di Pak Sumatera, di Sumatera atau di mana? di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Selamat ya, pokoknya sukses bersama-sama untuk terlibat untuk mendidik anak bangsa. Terima kasih sudah hadir. Juga terima kasih sudah membuka kamera. Ada Bu Adriani, saya kira ini di SMK Damai Jakarta kalau tidak salah ya. SMA Pak. SMA ya, baik. SMA iya Pak. Baik, terima kasih Terima Bu. kasih. Terima kasih Iya juga terima Pak kasih. Datuk Fitra. Pak Datuk Fitra dari mana Pak Datuk? Dari SMA 10 Depok. Oh Depok. Oh teman-teman Depok kayaknya juga lumayan banyak hari ini. Semoga bisa hadir sama-sama Ya, ya. yang Depok itu yang ngundangin saya, Pak. Oh terima kasih Pak Datu. Sudah mengajak teman-teman. Iya. Terima kasih juga Pak Asep dari Jampangku,
Jampang, Pangkulon. Jampang Kulon. Jampang Ja- Kulon, Pak. Jampang Kulon ya. Ya, Jampang Jampang Kulon. Kulon, Kabupaten Sukabumi, Bapak. Oh, Sukabumi. Kayaknya Jawa Jawa Barat ini Ini rame nih. teman saya. Halo, Kang Ada Asep. Pak Datuk juga Ketemuan. di sini. Baik, Reuni, ketemu reuni. aja. Saya ini, Kang Asep. Baik, baik. Ini kayaknya teman-teman dari Jawa Barat agak rame nih, Jawa Barat. Kita masih coba menyapa teman-teman dari Sumatera, Aceh, Medan, kemudian Jambi, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bengkulu, sampai nanti ke Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur kayaknya juga cukup ramai. Baik, Bapak dan Ibu, tadi seperti sudah kami sampaikan, mohon bantuan boleh dengan kesukarelaan mengisi survei yang sudah kami siapkan di grup WhatsApp. Misi surveinya dulu ya, Pak. Ya, Bentar. boleh Bapak Ibu sambil menunggu. Sambil Bapak Ibu mengisi, ini multitasking ini ya. Jadi Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu juga boleh pegang HP, mengisi angket kecil. Saya akan membuka sesi ini untuk memperkenalkan diri. Oke, mohon bantuan Pak Sagala bisa nanti bantu untuk pengkondisian kelas. Mana tahu ada yang bocor, Pak Sagala. Saya sudah menjadikan Pak Sagala co-host. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih nanti materi kita hanya ada tiga pokok materi. Saya akan mengantar Bapak Ibu pada konsep layanan bimbingan. Ini sangat sederhana sekali, sangat singkat sekali karena kita backgroundnya saya kira 90% kita adalah background bimbingan dan konseling. Maka saya hanya mengantar sedikit pada konsep layanan bimbingan. Kemudian saya akan hantar juga Bapak Ibu pada konsep RPL-nya, RPL bimbingan. Mohon maaf, saya mesti disclaimer pada kesempatan ini, mungkin kita akan fokus pada layanan bimbingan. Konseling jika ada pun nanti mungkin sangat minim ya, sangat kecil ya. Jadi saya ingin fokus kepada layanan bimbingan saja dulu. Kalaupun ada nanti pertanyaan pada layanan bimbingan konseling, saya sangat terbuka. Tapi materi ini saya memang secara khusus berikan pada layanan bimbingan, baik itu kelompok maupun klasikal. Dan yang ketiga, banyak waktu kita akan gunakan nanti membedah RPL. Tidak mungkin semua karena saya melihat di Google Drive yang sudah kami siapkan ada sekitar 15-an RPL yang sudah tersedia. Mungkin dengan waktu yang tersedia kita hanya bisa mencapai 5 RPL ya, tapi paling tidak ketika kita bersama-sama membedah, tahu di mana titik kekuatan, tahu di mana titik kekurangan dari RPL itu, kita bersama-sama bisa memperbaiki dan merevisi RPL yang ada. Oke, karena mungkin kalau jujur saya bisa kelompokkan eh, kita yang ada di sini, praktisi BK yang ada di lapangan, khususnya yang hadir pada forum ini, saya bisa kelompokkan ada yang hadir ke sini adalah kepentingan untuk PPG, jadi mengecek RPL-nya gitu ya. Ada yang hadir ke sini, tapi ada juga yang hadir ke sini memang sungguh-sungguh ingin mengecek RPL-nya dalam rangka kepentingan implementasi atau pelaksanaan layanan bimbingan kelas atau klasikal atau kelompok di sekolahnya. Ya, saya jadi kepentingan itu tidak bisa kita abaikan memang ada beberapa di antara kita yang sedang menjalankan PPG, maka pingin mendapatkan kemantapan dengan RPL-nya barangkali. Tidak apa-apa, terbuka sekali diskusinya. Baik, Bapak Ibu, tadi Pak Pardamaian Sagala tadi sudah memperkenalkan diri saya. Saya memperkenalkan Pak Damai juga, Pak Pardamaian Sagala dari PT Edukasi Barometer ya, Barometer Edukasi Konsultasi PT BEK atau EduKonsul disebut yang telah memfasilitasi kita dan beliau tinggal di Jakarta. Semoga saya tidak salah ya Pak Pardamaian. Dan saya sendiri, saya Juster Donald Sinaga. Sebagian di antara kita mungkin sudah saling kenal. Saya mengenal Bapak Ibu dan Bapak Ibu mungkin mengenal saya. Sebagian yang lain mungkin belum pertama kali masuk sesi kelas saya. Salam kenal. Boleh panggil saya Donald, tapi nggak pakai bebek ya Bapak Ibu ya. Cukup Donald ya.
Baik, kemudian saya lahir di Sumatera. Saya memang asli putra Sumatera. Saya lahir di Kabupaten Simalungun. Kemudian saya mengambil S1 di Universitas Sanata Dharma juga konsentrasinya bimbingan dan konseling. Kemudian S2 saya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, juga di bimbingan dan konseling. Dan saat ini saya ya di penghujung studi, saya mengambil doktoral bimbingan dan konseling di University Putra Malaysia. Mungkin beberapa di antara kita juga sedang bersama-sama dengan saya untuk melakukan riset terkait dengan disertasi saya. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon dukungan Bapak Ibu supaya kita proses juga untuk menghidupi dan juga untuk mengembangkan bimbingan dan konseling di Indonesia. Dan beberapa karya kami mungkin juga Bapak Ibu pakai di lapangan, ya. Ada buku ini yang masih relevan saya kira bisa dipakai baik itu bimbingan klasikal nuansa pendidikan karakter ataupun RPL bimbingan klasikal experiential learning ataupun yang konteksnya konseling tersedia self counseling bisa dipakai. Kemudian saat ini Bapak saya adalah seorang dosen di Universitas Sanata Dharma dan juga sebagai bagian dari konselor di Pusat Konseling Universitas Sanata Dharma. Dan bersama-sama dengan Pak Sagala dan juga rekan-rekan yang lain, kami mencoba menginisiasi sebuah lembaga yang di bidang pendidikan yaitu Edu Council yang hari ini difasilitasi oleh Edu Council kita boleh menyediakan forum ini. Itu Bapak Ibu perkenalan singkat, maka selamat datang, salam kenal sekali lagi dan mari kita sama-sama berproses. Itu perkenalan singkat Bapak Ibu. Seperti biasa, saya biasanya mengawali dengan satu aktivitas kecil untuk bermain kecil. Tapi hari ini saya tidak menyediakan banyak, Bapak Ibu, untuk ice breaking kegiatan. Cukup satu saja, cukup satu saja permainannya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya, yang pegang pensil, pulpen silahkan tuliskan di kertas kecil Bapak Ibu atau dalam ingatan Bapak Ibu. Lengkapi kata ini. Kata air. Entah itu airman atau air panas, air keras, maaf, air kencing misalnya, air kopi atau apapun. Ya, lengkapi dengan itu ya. Lengkapi dengan itu. Singkat saja. Ya, kita akan bermain dengan ini ya, Bapak Ibu. Lengkapi kata air, titik-titik. Bebas Bapak Ibu, bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas melengkapi kata air ini. Mulai dari yang baik, tidak baik, boleh. Ya, kita bermain sekali lagi kita bermain. Ya, lengkapi kata air. Oke, Bapak Ibu. Cukup disimpan aja dulu, nggak usah diketik di chat room, tidak usah. Bapak Ibu simpan aja dulu, simpan aja. Kita akan bermain sedikit tentang ini. Ya, tidak usah di chat, tidak usah di chat. Bapak Ibu tidak usah di chat. Saya akan panggil nama Bapak Ibu, jadi siap-siap saja nanti. Saya akan panggil nama Bapak Ibu, ya. Kemudian kita akan bermain dengan kata air ini, ya. Oke, oke. Saya masih berikan kesempatan, ya, 30 detik, ya, sebelum kita bermain. Saya akan tutup sebentar supaya bisa melihat Bapak Ibu, ya. Oke, Bu Rosda sudah siap? Kata-katanya? Siap, jangan dikatakan Bu. Siap, simpan, 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 simpan ya. Pokoknya air ya, air kelengkapannya. Belakangnya apa ya? Bebas, bebas. Oke, mari kita main dengan kata air. Bapak Ibu ada ungkapan air susu dibalas dengan air. Titik-titik. Ya. Oke, saya ingin mendapat respon Bapak Ibu. Oke. Bu Rosda, air susu dibalas dengan air. Bu, open mic, Bu, open mic, Bu. Open mic, Bu Rosda. Open mic, Bu, open mic. Oke, oke, belum, Bu Rosda, belum. Oke, saya pindah ke Pak Datu. Pak Datu, air susu dibalas dengan air. Open mic, Pak Datu.
Eh, Loh, ini Air susu dibalas Belum dengan air air. tuba. Air apa, Pak? Apa, Pak Datuk? Oke, kita eh, aduh, air apa, Pak? air Air tuba. Air tuba. Oke. dibalas dengan tuba. Air, Air, air tuba. Hmm. Oke. Enggak, yang ya. ditulis saja dibaca, yang ditulis saja ya. Yang ditulis saja yang dibaca. Jangan jangan lengkapi. Saya pindah ke Bu Ida. Bu Teresia Ida Krisnawati. Air susu dibalas dengan air. Ya, kalau saya nulisnya air suci. Air suci. Oke, bagus. Iya. Baik. Baik, saya ke Pak Asep. Air susu dibalas dengan air. Air mineral, Pak. Baik. Oke, baik. Bu Reliana Wali. Boleh, Bu. Air susu dibalas dengan air. Oke, baik Pak. Yang saya tulis air laut, Pak. Baik, Ibu. Boleh. Boleh. Bu Ferry Indrawati masih dalam perjalanan. Saya ke Bu Siska. Bu Siska Pratiwi. Air susu dibalas dengan air. Masih di sekolah nih, Pak. Oke, Bu. Sama siswa-siswa saya. Kalau yang saya tulis air zam-zam, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Baik. Makasih. Baik, saya ke Bu Siva, Bu Siva. Bu Siva boleh open mic, boleh open mic, Bu. Bu Siva dapat jati. Oke, tidak ada. Saya pindah ke Bu Ferry. Kayaknya Bu Ferry juga udah siap spontan. Bu Ferry Indrawati, air susu dibalas dengan air apa? Ya, saya Apa, air Bu? terjun. Air terjun, baik, Bu. Boleh, boleh. Air terjun. Baik, air terjun. Ibu Priska boleh, Bu Priska open mic. Air susu dibalas dengan air. Air pegunungan, Pak. Air boleh, Bu. Boleh. Ya, Saya mineral dong. iya, 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 le mineral. Boleh, saya pindah ke sini ke sebelah ya, karena banyak sekali. Bu Ismi Jelita boleh open mic, Ibu, walaupun open tutup kamera, mungkin open open mic, Bu. Air susu Iya dibalas dengan Pak, air apa, Bu siap. Ismi? Air minum Pak. Nulis air Boleh, minum. boleh, Bu, boleh, boleh. Saya pindah ke Bu Yulinda Kurniawati. Bu Yulinda open mic, Bu Yulinda Kurniawati, Mbak Yulinda. Iya, Pak. Air susu dibalas dengan apa, Bu? Air mata. Air mata, aduh kasih. Boleh, Bu, boleh. Aduh. Oke, saya geser lagi. Saya jauh-jauh ke Desti. Bu Desti Sukabumi. Selamat sore, Bu Desti. Sore, Pak. Air susu dibalas dengan air apa, Bu? Saya tulisnya air kolam, Pak. Boleh, Bu. Boleh, Bu, boleh. Boleh. Oke, ini teman sahabat lama saya, Pak Muhammad Sidik Permana. Selamat sore, Pak Sidik. Sore Pak, sore. Boleh, Pak. Air susu dibalas dengan air? Air radiator Pak. Boleh. Boleh, Pak Sidik, tidak apa-apa. Saya pindah ke Ibu Lasmini. Selamat sore, Bu Lasmini. Oke, mungkin lagi sibuk. Saya pindah ke Oke, ini saya kenal nama ini. Ibu Silda Loso. Selamat sore, Bu Silda. Oke, kita pindah karena mungkin apa? Bu Afrianti Elfandri. Selamat sore, Bu. Iya Pak, sore. Selamat sore. Air susu dibalas dengan air. Aduh, saya malu nih jawabnya. Saya nulisnya airport, Pak. Airport boleh, Bu. Tidak salah. Gimana itu airport? Boleh, boleh, Bu. Boleh. Saya ke Terima halaman kasih, Pak. terakhir. Saya ke Ibu Ervin Aprilianti. Kayaknya kenal dengan nama ini. Selamat sore, Ibu Ervin. Oke, mungkin. Oke, mungkin lagi sibuk. Baik. Oke. Kita ke Bu Ratna Wulan. Selamat sore, Bu Ratna Wulan. Oke, mungkin lagi sibuk ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali ke tema kita. Baik, terima kasih sudah bermain sedikit. Saya lihat di chat itu banyak sekali jawabannya. Hmm, oke boleh. Oke, oke baik. Mentimeternya expired. Oke, saya coba cek Bapak Ibu. Tidak apa-apa.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi ada informasi kalau Mentimeternya sudah expire. Saya akan coba cek. 1 jam yang lalu ya memang. Saya akan coba lagi Bapak Ibu. Kita masih ada waktu. Sebentar Bapak Ibu, saya cek sekali. Ini saya akan kirimkan lagi linknya. Bapak Ibu yang tergabung di grup, boleh kembali mengisi Mentimeternya. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa langsung ke sini saja. Oke, ke sini Bapak Ibu. Bapak Ibu Mentimeter kemudian masukkan kodenya 69206770. Boleh masukkan kode ini saja karena linknya ternyata sudah expired. Saya menunggu mungkin sekitar 20-an saja data masuk, saya akan tampilkan profilnya Bapak Ibu ya. Semoga 2 menit cukup Bapak Ibu boleh mengisi. Ya, ada sekitar 10 item ya Bapak Ibu. Ya lumayan lah 10 item ya. Oke, saya sekalian mengecek Bapak Ibu. Itu ada link yang baru Bapak Ibu saya bagikan kalau memang masih bisa. Juga sudah saya bagikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Oke, data sudah ada masuk. Ya, kita sampai 20 saja data masuk sudah baik, saya kira. Sudah dapat gambaran seperti apa Bapak Ibu. Oke, sudah masuk data. Bentar. Saya musuh FPL. Oke, Bapak Ibu kita masih menunggu. Sudah ada 13, 11 ya, 11. Oke, kami masih menunggu 1 menit lagi semoga bisa. Oke, sudah ada 15 peserta yang mengisi. Oke, terima kasih 20. Baik, Bapak Ibu ada 20. Kemudian oke, Bapak Ibu boleh klik next slide sebetulnya ya, karena di slide ada 2 slide sebetulnya pelaksanaannya ya. Tapi tidak apa-apa, ini yang untuk perencanaan atau pengembangan atau penyusunan RPL yang Bapak Ibu lakukan. Profilnya seperti ini.
Oke, 22 peserta. Dari layar saya bisa kelihatan ya, Pak Sagala? Bisa, bisa. Bisa ya. Posisi Ya, di menyusun mentimeternya ya. Ya, betul. saya saya Baik, membaca Bapak Ibu, ulang. ini profil kita, profil Bapak Ibu dalam menyusun. Menyusun RPL berdasarkan data hasil asesmen kebutuhan itu poinnya 3,7 dari skala 5. Saya menyusun RPL 1 bulan sebelum digunakan itu poinnya 3,1 dari skala 5. Saya menyusun capaian layanan mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik itu 3,6 dari skala 5. Kemudian saya memilih metode pembelajaran yang digunakan dalam RPL mempertimbangkan capaian layanan. Ini sepertinya ada yang kali posisinya ada 3,7 dari skala 5. Oke, rata-rata 3. Saya mengembangkan materi layanan berdasarkan capaian layanan atau tujuan layanan itu 3,9. Saya memilih media bimbingan berdasarkan metode, materi, dan usia peserta didik itu 4 dari skala 5. Kemudian saya menyusun evaluasi layanan berdasarkan capaian layanan itu 3,7. Kemudian saya membaca ulang RPL sebelum saya menggunakannya itu poinnya 4,5 dari skala 5. Ini cukup baik ya yang poin yang terakhir. Baik, yang cukup menjadi perhatian kita Bapak Ibu itu ada di yang 3,7 ya. Kalau untuk penyusunan 1 bulan sebelum digunakan itu agak rendah. Mungkin ini terkait dengan kepadatan ya. Mungkin load kerja yang padat ya. Saya tidak tahu bagaimana dinamika di sekolah masing-masing ya. Apakah ini malah jauh sebelum 1 bulan kegiatan atau lebih singkat ya, lebih singkat, misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau mungkin 1,5 tahun sebelumnya gitu ya. Bisa jadi. Oke, kemudian saya menyusun evaluasi berdasarkan capaian layanan ini poinnya 3,7. Ini juga nanti akan menjadi catatan kita dalam pembedahannya. Kemudian yang cukup rendah itu pemilihan metode pembelajaran yang digunakan dalam RPL untuk layanan bimbingan klasikal itu 3,8 dari skala 5. Oke. Tidak cukup buruk, tetapi tetap menjadi perhatian ya bahwa ini adalah isu atau satu hal yang perlu kita tinjau ulang. Oke, mari kita kembali ke laptop atau materi kita. Saya akan screenshot ini sebagai materi, masukkan ke PowerPoint. Oke, dari 30 peserta yang sudah mengisi. Sementara 30 masuk. Oke, data awal. Saya kira menarik bagian itu. Oke, sudah saya tampilkan. Iya, ini data kita tadi. Dalam membedah RPL nanti kurang lebih saya bergerak dari data ini Bapak Ibu. Terkait dengan CPL-nya, ya, CPL-nya, dan juga metodenya, dan juga materi tidak cukup banyak, media tidak cukup banyak kita singgung, tapi tetap bisa kita evaluasi atau kita review. Evaluasinya, oke, ini nanti menjadi catatan-catatan nanti dalam pembedahan RPL-nya. Oke. eh saya merasa senang. Ini berita bagus bahwa poinnya ternyata tidak cukup jelek, Bapak Ibu ya. Tapi apakah seperti ini kenyataannya? Mari kita lihat nanti RPL-nya ya. Mari kita lihat RPL dokumennya ya. Seperti itukah gitu ya. Baik, saya akan kembali sedikit konsep bimbingan. Bapak Ibu, background bimbingan dan konseling khususnya tentu tidak
tidak asing dengan definisi bimbingan ya, layanan bimbingan ya. Dari sekian banyak definisi dari para ahli dan juga beberapa buku, saya merumuskan yang demikian. Layanan bimbingan, karena ini pergerakannya nanti kita akan gunakan definisi ini atau konsep ini nanti untuk memahami RPL-nya Bapak Ibu. Ya, ada kata-kata kunci di situ dan itu harus tampak di dalam RPL itu. Jadi layanan bimbingan, entah itu klasikal ataupun kelompok, adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam kerangka pendidikan. Oke, dalam konteks pendidikan. Oke, saya sedikit berikan komentar ini ya. Kenapa diberikan penekanan dalam konteks pendidikan, dalam konteks pedagogi? Karena memang secara sejarah, bimbingan dan konseling di Indonesia itu lahir dari rahimnya pendidikan, bukan dari konteks masyarakat. Ya, beda dengan negara lain. Maka BK itu kenapa berada dalam Fakultas Pendidikan, bukan di Fakultas Psikologi, karena memang rahimnya lahir BK itu adalah pendidikan. Maka dia dikembangkan dalam konteks atau kerangka pendidikan itu. Ya. Dan itulah yang kemudian menjadi isu-isu sekarang itu, yang sekarang kemudian menjadi keprihatinan kita. Sepertinya banyak informasi melalui banyak forum yang diberikan oleh narasumber yang bukan backgroundnya pendidikan, kemudian menjelaskan tentang bimbingan dan konseling, tidak sama, maka itu perlu kita luruskan. Maka pada kesempatan ini juga saya memberikan pemahaman ini. BK yang kita bahas, BK yang kita pelajari, dan BK yang kita praktekkan di lapangan itu dalam kerangka pendidikan, bukan kesehatan masyarakat, ya, bukan dalam konteks hidup berkomunitas, bukan dalam konteks individu-individu yang mendapatkan masalah-masalah klinis, bukan. Dalam konteks pendidikan. Oke, saya lanjut. Bimbingan adalah satu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam kerangka pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi tidak bisa putus-putus ini bimbingan. Kenapa bimbingan itu ada pada kelas bawah, kemudian lanjut pada kelas berikutnya? Karena pendidikan itu berkesinambungan. Agar mampu, ini poinnya Bapak Ibu, ini poinnya, supaya nanti kita tidak menyimpang dari fungsi bimbingan. Memahami dirinya, ini saya berikan penekanan, memahami dirinya, memahami lingkungannya, dan menggunakan pemahaman itu untuk pengembangan dirinya. Oke, saya berikan A di sini. Kemudian untuk mencegah terjadi masalah, oke, saya kasih bintang di sini. Kemudian untuk menyelesaikan masalah. Jadi pengetahuan itu dimanfaatkan oleh siswa atau individu untuk mengembangkan dirinya, untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah dalam dirinya. Jika terjadi, maka dia punya kemampuan juga untuk menyelesaikan berdasarkan pengetahuan itu. Tapi nuansa penyelesaian di sini agak kecil sekali karena dia udah pindah ke ranah konseling. Tapi masih ada sedikit, ya. Itu definisi layanan bimbingan. Ya, itu definisi layanan bimbingan. Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk bisa memahami di mana letak atau ruang lingkup antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Saya merujuk pada bukunya Gazda, referensinya cukup lama, ini referensi yang sangat lama, tapi sangat relevan untuk bisa memahami perbedaan antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Perhatikan fungsinya Bapak dan Ibu. Bimbingan itu fungsinya untuk pencegahan dan pengembangan. Oke. Nanti ini tampak dalam RPL-nya Bapak Ibu. Apakah RPL Bapak Ibu ada di sini? Di pencegahan, pengembangan, pertumbuhan, ya. Di sini kalau dalam bahasa aslinya disebut growth engineering. Oke, kemudian ke konseling dia punya tambahan lagi. Selain pencegahan, selain pengembangan, dia mendapatkan fungsi tambahan yang khusus adalah penyembuhan atau perbaikan. Maka di RPL Bapak Ibu itu harus ada muatan itu dan seluruh proses konseling itu harus titik fokusnya adalah penyembuhan. Sedangkan psikoterapi dia memang lebih fokus kepada penyembuhan.
lebih fokus pada penyembuhan. Oke, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan ruang lingkup ini ya, supaya Bapak Ibu bisa membedakan ketika nanti masuk ke RPL kita tahu itu. Oke, jadi ada kurang lebih 3 fungsi di situ. Ada fungsi pemahaman atau pemberian informasi tentang satu hal, entah itu tentang dirinya, entah lingkungannya, atau tentang satu isu dalam dalam kehidupannya. Kemudian juga fungsi preventif, mencegah tidak terjadi permasalahan dalam hidupnya. Dan yang ketiga itu fungsi pengembangan. Maka kemudian kenapa bimbingan konseling atau bimbingan itu dalam konteks bimbingan komprehensif itu fungsinya adalah pencegahan dan pengembangan. Fokusnya di situ. Tapi sekali lagi kita tidak bisa lepas dari pemahaman. Jadi 3 fungsi utama ini adalah pemahaman, preventif atau pencegahan, dan juga pengembangan. Penyembuhannya tidak cukup kelihatan, walaupun pasti ada lah di dalamnya, tapi tidak menjadi fokus, karena itu menjadi wilayah konseling. Saya ingin mengajak Bapak Ibu pelan-pelan masuk nanti bagaimana fungsi ini kemudian berjalan dalam layanan bimbingan. Oke. Ada 2 hal, ada 2 cara. Ada secara serial, tapi ada juga paralel. Oke. Apa maksudnya serial? Ketika fungsi-fungsi itu dipisah secara parsial. Pemahamannya itu satu pertemuan. Misalnya contoh tentang bullying lah yang paling kemudian menjadi isu yang menjadi perhatian kita juga di lingkungan sekolah. Pertama-tama bimbingan masuk kelas, kemudian ada bimbingan. Semua layanan itu fungsinya untuk memberikan pemahaman tentang bullying. Jadi pertemuan kemudian membekali anak supaya bisa mencegah terjadinya bullying padanya atau juga menjadi pelaku bullying. Maka layanan bimbingan di situ berperan sebagai preventif pencegahan. Kemudian pertemuan ketiga dia berkembang menjadi fungsi pengembangan, mengembangkan potensi-potensi pada dirinya supaya menjadi pelopor bebas bullying di sekolah atau bebas bullying di sekolah, menjadi bisa melindungi dirinya. Jadi kemampuan-kemampuan itu dikembangkan. Jadi dari bahasa fungsi ini pun sebetulnya kita bisa tahu di, di pemahaman itu ranah kognitif itu kuat, ya. Kemudian pencegahan itu ranah psikomotorik perilaku cukup kuat, pengembangan psikomotoriknya perilaku cukup kuat. Oke, itu yang serial. Lalu kemudian kalau paralel itu dalam sekali pertemuan layanan tiga-tiganya langsung dijalankan. Pemahamannya itu diberikan, pencegahannya juga diberikan, pengembangannya juga diberikan. Kalau saya lihat di beberapa RPL yang dikirim dan juga yang ada tersedia di internet, rasa-rasanya kita lebih banyak menggunakan konsep paralel ini. Jadi langsung borongan di situ ya. Bersamaan. Jadi tidak bertahap pemahaman dulu baru preventif tidak, tapi di situ sudah langsung. Eh, Bapak Ibu bisa mengandaikan dengan 1 jam mata pelajaran 45 menit, kemudian 3 fungsi BK ini diberikan atau dijalankan, mungkin bisalah diukur bobotnya ya. Maka nanti bisa kita lihat topiknya. Kita kita bedah itu. Ini ditinjau dari fungsi, ya, fungsi layanan itu. Kemudian menurut bukunya Bradley, ini edisi yang kelima itu diterbitkan 2019. Iya, ini saya pakai juga sebagai referensi utama karena minim sekali buku-buku referensi terkait yang mengupas tentang bagaimana mengembangkan layanan bimbingan klasikal. Bagaimana mengembangkan perangkatnya, kemudian bagaimana layanan bimbingan klasikal itu dilakukan di kelas. Minim sekali buku-buku itu. Salah satu di antara yang minim itu yang tersedia adalah bukunya Bradley ini. Transforming the School Counseling Profession. Dan dia mengatakan konstruk layanan bimbingan kurang lebih ini. Dan ini yang kita pakai di pedoman operasional pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, baik itu di sekolah dasar menengah, ya, di POP BK.
yang kita sebut dengan istilah pembukaan, inti, dan penutup. Tapi Bradley sebetulnya dia sudah memberikan penjelasan. Di pembukaan itu ada mengkomunikasikan gambaran umum dan tujuan keseluruhan dari layanan, dari proses bimbingan. Kemudian mengaktifkan atau memanggil kembali, karena memanggil kembali pemahaman-pemahaman anak. Ini asumsinya begini, anak datang ke kelas kita itu bukan dengan otak kosong, bukan dengan hal yang kosong, dia sudah punya pemahaman. Nah, maka itu mesti dipanggil kembali. Dengan cara apa? Mungkin bertanya, brainstorming. Mungkin ya, banyak cara. Baru di kegiatan inti, ada kegiatan pengembangan. Nah, lihat Bapak Ibu, dia menggunakan kata pengembangan. Jadi memang layanan kita itu untuk mengembangkan anaknya. Apa yang dikembangkan? Itulah mungkin tiga-tiga ranah itu, kognitif, afeksi, dan psikomotorik yang akan kita lihat nanti di sini. Dan itu nanti tergambar di CL-nya, capaian layanannya. Oke. Dan juga sebetulnya, sudah lama sebetulnya, konsep diferensiasi itu ada dalam BK. Lihat ya, mempertimbangkan kecerdasan majemuk dan tingkat aktivitas. Jadi mempertimbangkan keunikan-keunikan masing-masing individu di dalam layanan. Sehingga ketika kita mendesain kegiatan inti dari layanan, kita mempertimbangkan siapa sih anak saya ini, bagaimana keragamannya, ini dipertimbangkan. Kemudian di penutup ada kesimpulan evaluasi tindak lanjut. Dan itu sudah ada sebetulnya. Tapi mari kita cek, betulkah demikian di RPL-nya? Kan menjadi pertanyaannya itu. Betulkah sudah ada di RPL? Mari kita lihat satu-satu. Sebelum sampai ke dokumennya, saya ini masih konsep lagi. Di buku yang sama, di Edward ya, Bradley Edward ini, masih di buku yang sama, di terbitan edisi 5 2019. Bagaimana menyusun capaian layanan menggunakan rumus ABCD. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Nah, dan ini sangat kuat dan banyak, ini menjadi referensi Bapak Ibu. Menyusun CL, capaian layanan atau tujuan pembelajaran atau tujuan layanan itu menggunakan pola ABCD. Oke. Kita lihat di ranah kognisi, karena ada 3 ranah ini. Ada 3 ranah. Ya, kita cek nanti. Siapa audiensnya? Maka sebutkan siswa akan. Jadi jelas, audiensnya adalah siswa. Kemudian, perilaku apa yang diharapkan? Oke. Atau hal apa yang diharapkan dalam ranah kognitif, afeksi, ataupun psikomotorik. Oke. Ini nanti masuk ke taksonomi Bloom. Kata istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan taksonominya itu kelihatan. Kita lihat. Rumusan dengan mempertimbangkan A dan B-nya adalah siswa akan mampu mengidentifikasi apa yang diidentifikasi perilaku yang menyebabkan konflik. Ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi perilakunya itu spesifik. Tingkat kemampuan kognitifnya juga jelas. Apa? Mengidentifikasi. Kalau tidak salah, mengidentifikasi itu sudah masuk di C3 kalau tidak di C4. Mengidentifikasi. Kalau C4 itu misalnya menggunakan istilah analyze atau menganalisis, identifikasi sedikit di bawahnya tapi sudah mendekati ke 4. Mengidentifikasi karena di situ sudah ada unsur analisis. Oke. Tambahkan lagi C-nya kondisinya. Nah, rumusannya menjadi setelah mengamati 3 permainan peran, role play, siswa akan mampu mengidentifikasi perilaku yang menyebabkan konflik. Nah, jelas Bapak Ibu, kondisinya. Maka di sini nanti ini kemana kemana ini? Ini adalah kegiatan inti kita. Aktivitas apa yang kita sediakan di RPL itu? Ini aktivitas. Oke. Jelas ya.
Jadi tidak cukup setelah mengikuti layanan bimbingan ini siswa akan mampu. Tidak, tidak sesederhana itu. Itu terlalu umum. Tapi spesifik kondisi atau pengalaman yang dialami siswa. Setelah berdiskusi atau studi kasus, setelah melakukan analisis kasus yang diberikan misalnya. Jadi sesuai dengan aktivitasnya. Jelas. Dan yang keempat, D-nya, jadi sudah lengkap A, B, C, D. Rumusannya menjadi setelah mengamati tiga permainan peran, siswa akan mampu mengidentifikasi perilaku yang menyebabkan konflik dalam, nah ini sudah masuk nih targetnya nih, setidaknya 2 dari 3 skenario. Jadi dari 3 skenario itu, 2 skenario atau kasus yang diperankan itu, dia sudah bisa mengidentifikasi penyebab konfliknya apa. Jadi sudah jelas. Maka rumusannya terukur, Bapak Ibu. CL itu harus terukur. Maka akan nanti kita cek. Kita cek CL-CL yang ada di RPL itu. Ya. Kita cek. Itu yang ranah kognitif. Kalau ranah afeksi juga dia punya. Rumusnya tetap sama. A, B, C, D. A, B, C, D. Kita coba. Audiensnya adalah siswa. Kemudian behaviornya mengungkapkan. Apa yang diungkapkan? Keyakinan. Jadi ini masih sifatnya menjadi sangat afeksi. Keyakinannya, kesadarannya, ini afeksi nih. Siswa akan mengungkapkan keyakinan mereka mengenai perilaku yang sopan. Ya, ini soal sikap ya. Ini masuk ke dalam afeksi. Dia nyaman, dia menjadi sadar atau tidak misalnya. Tambahkan kondisinya. Setelah mendiskusikan komponen-komponen rasa hormat, ya, kebetulan mungkin tema bimbingannya adalah terkait dengan hormat pada orang lain. Setelah mendiskusikan komponen-komponen rasa hormat, berarti aktivitasnya adalah diskusi. Siswa akan menyuarakan keyakinan mereka mengenai perilaku yang penuh hormat. Oke, yang penuh sopan. Oke. Tambahkan degree-nya, tingkat kinerjanya atau tingkat performance-nya seperti apa atau tingkat capaiannya. Oke, lihat. Setelah mendiskusikan komponen-komponen rasa hormat, setidaknya 2/3 siswa di kelas, ini karena layanannya bimbingan kelas, setidaknya 2/3 dari siswa di kelas itu akan menyuarakan keyakinan mereka, ini soal keyakinan, mengenai perilaku yang penuh hormat, termasuk baik pengalaman pribadi ataupun terkait dengan isi yang didiskusikan. Oke, dia sudah memberikan tingkat yang mau dicapai. Bagaimana bisa mengukur ini? Ini nanti luarannya, caranya adalah dievaluasi hasil, Bapak Ibu. Dievaluasi hasil. Maka penting untuk mengecek evaluasi hasil. Tidak sekedar kita kumpulkan, tapi kita cek juga. Jika misalnya setidaknya 2/3 siswa di kelas itu sudah menyuarakan keyakinan mereka tentang perilaku yang hormat, maka bimbingan Bapak Ibu berhasil. Kalau di bawah itu berarti bimbingan Bapak Ibu belum berhasil. Termasuk tadi di kognitif. Kalau dia hanya bisa mendeteksi satu kasus, sedangkan 2 kasus yang lain tidak, berarti belum berhasil layanan itu. Oke? Lalu bagaimana di sikap, psikomotorik, kinestetik, dan perilaku? Audiensnya itu kelas. Kayak bisa kelas ya, bisa berubah ya. Kelas atau siswa boleh. Kemudian behaviornya. Kelas akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan konflik tanpa bantuan guru. Itu targetnya. Kemudian kondisinya apa? Di akhir pertemuan keempat, berarti sebetulnya topik ini ada 4 kali pertemuan. Nah, di akhir pertemuan keempat, kelas akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan konflik tanpa bantuan guru atau orang dewasa lainnya. Jadi sudah kelihatan nih perilakunya. Bisa menyelesaikan tanpa bantuan orang dewasa lain. Batasannya atau tingkat kemampuan atau capaian yang inginkan. Di akhir pertemuan keempat tentang perilaku pertemanan, kelas akan membahas secara cara agar siswa dapat menyelesaikan konflik tanpa campur
tangan guru. Jika ini berhasil mengurangi kebutuhan akan campur tangan guru sebesar 25%, maka dianggap sukses. Nah, dia menentukan angka di sini. Angka itu penting untuk bisa diukur. Maka capaian layanan itu atau dulu disebut dengan tujuan layanan itu penting menyebutkan ukurannya. Karena rumusan itu harus bisa diukur Bapak Ibu. Oke. Ini salah satu cara untuk merumus CL, capaian layanan menggunakan pola ABCD. Maka Bapak Ibu, pisau bedah saya nanti untuk membedah RPL itu juga menggunakan pisau ini. Menggunakan pisau pola ABCD ini dan menggunakan pisau ini. Menggunakan dua pisau ini. Oke. Ya, juga mungkin sedikit tentang fungsi ya. Sedikit fungsi. Tapi dua pisau ini yang saya pakai untuk membedah RPL itu. Mari kita cek satu-satu ya. Kasus. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh di chat di chat room. Sebelum saya lanjut, coba dulu kalau ada hal yang ingin tanyakan. Oke, belum Nanti ya. saya monitor, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan di chat, saya akan monitor supaya Pak Donald bisa terus menyampaikan. Terima kasih Pak Sagala. Izin minum Bapak Ibu. Kita masuk kasus satu. Sekali lagi, saya melindungi identitas lembaga dan juga identitas guru BK-nya, maka saya tidak menampilkan Bapak Ibu ya, supaya posisinya netral. Tapi bagi Bapak Ibu yang merasa, diam-diam aja, nggak usah disebutkan itu punyaku, tidak usah, tidak usah Bapak Ibu ya. Kita pokoknya diskusi netral gitu ya. Oke ya. Karena kemarin juga ada yang pesan punya saya dibedah ya Pak gitu ya. Nggak tahu punya yang mana, tapi kita bedah satu-satu. Kasus satu. Kasus satu. Mana ini kasusnya? Oke, kasus satu. Tidak tahu punya siapa ini, tapi kita gunakan. Sekarang itu dengan kurikulum Merdeka, RPL, kemudian diganti dengan istilahnya menjadi modul layanan. Oke, tidak masalah. Saya tidak akan diskusi atau mendebat soal istilah-istilah itu. Saya fokus kepada roh dari RPL itu, karena itu menjadi alat atau senjata kita ketika masuk kelas. Ya. Ketika masuk kelas, itu menjadi alat kita. Oke, ini durasinya 80 menit, berarti ini 2 kali pertemuan. Topiknya adalah jenis-jenis emosi. Bidangnya pribadi, fungsinya pemahaman. Ya, pemahaman. Bapak Ibu, mari kita kritis ya. Mari kita kritis, karena posisinya netral ya. Kita tidak tahu ini punya siapa. Mari kita belajar dari hal-hal yang mungkin perlu dibenahi. CL-nya bunyinya seperti ini. Peserta didik mampu mengekspresikan perasaan diri sendiri secara bebas dan terbuka tanpa menimbulkan konflik serta memiliki sikap positif, inisiatif, tangguh, dan disiplin. Itu rumusannya. Ya. Kata kerja operasional yang bisa saya garis bawahi di situ mengekspresikan. Kata kerja operasional ini mewakili ranah kognitif atau ranah afeksi atau ranah psikomotorik. Mari kita lihat. Oke, mengekspresikan perasaan. Kalau menggunakan pisau bedah pola ABCD, saya menilai kata kerja operasional mengekspresikan itu mewakili ranah afeksi, maka hanya ada B.
Oke, saya keliru. A-nya ada, A-nya ada. Saya hapus ini. A-nya ada. Kondisinya tidak ada. Melalui aktivitas apa dia bisa mencapai itu? Mencapai mengekspresikan perasaan tidak ada C. C-nya tidak ada. Target performance-nya juga tidak ada. Degree-nya juga tidak ada. B-nya ada. Tapi juga itu menjadi pertanyaan kita. Ini di kognitif atau di afeksi atau di psikomotorik. Oke. Kita bisa refleksi sama-sama ya Bapak Ibu. Kita bedah sama-sama dengan satu perspektif ya. Kemudian yang kedua, ini sikap kritis saya. Bapak Ibu, mana yang lebih luas atau mana yang lebih sempit? Jenis-jenis emosi atau regulasi emosi? Bapak Ibu boleh chat. Mana yang lebih luas? Jenis-jenis emosi atau regulasi emosi? Boleh di chat Bapak Ibu. Karena di sini dia mengatakan sub elemen. Saya bisa mengatakan sub elemen itu adalah sub dari topik. Oke. Baik, terima kasih yang sudah merespon Bapak Ibu. Regulasi lebih umum. Oke. Saya setuju dengan Bapak Ibu, sependapat. Regulasi itu lebih umum. Jadi, untuk bisa belajar regulasi emosi, kita harus belajar juga jenis-jenis emosi. Setuju, sepakat Bapak Ibu. Berarti, sepertinya kita punya persepsi yang sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah punya persepsi yang sama. Kita belajar tepat. Oke. Maka dengan demikian, posisi regulasi emosi ditempatkan sebagai sub elemen itu menjadi perlu diperbaiki. Oke. Ini terkait dengan regulasi emosi atau jenis-jenis emosi topik ini. Maka beberapa forum saya selalu mengatakan topik itu harus spesifik, tidak boleh umum. Tidak boleh umum, harus spesifik. Dan itu terkait dengan CL-nya. Maka kita bedah sekali lagi ya, yang berikutnya. Ini sudah terjawab. Jika menggunakan pisau analisis pola A, B, C, D, apakah rumus CL yang ada pada RPL atau modul layanan ini sudah memuat 3 ranah dan terukur? Rasa-rasanya hanya 1 ranah. Oke, Bapak Ibu, pendapat saya dia di ranah afeksi. Bapak Ibu, adakah pendapat yang berbeda dengan saya mengekspresikan perasaan itu masuk ranah apa? Kognitif, afeksi, psikomotorik, atau setuju dengan saya? Boleh respon Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini masuk ranah afeksi. Oke, berarti kita satu frekuensi Bapak Ibu. Yang berbeda mungkin bisa kita diskusi. Kenapa kok ini di ranah afeksi? Karena kata yang dipilih juga sudah mencerminkan afeksi. Bahkan sudah muncul kata perasaan di situ. Mengekspresikan perasaan. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah CL ini analisis berikutnya Bapak Ibu. Kita tetap bertahan tanpa mengganti topik. Apakah CL ini sudah mencerminkan topik? Topik-topiknya adalah jenis-jenis emosi. Tapi capaian yang ingin dicapai setelah mendapatkan layanan ini dengan berbagai aktivitas, di sini tidak ada, C-nya tidak ada disebutkan di sini, aktivitas apa yang dilakukan. Anak itu bisa mengekspresikan perasaannya. Apakah ini sudah sesuai dengan topiknya atau belum? Apakah ini terkait dengan emosi atau sebetulnya ini tidak bisa jadi bukan emosi, ini bisa jadi bukan tentang emosi, bisa jadi ini soal komunikasi. Komen Bapak Ibu, boleh. Ah, oke, terima kasih. Saya pingin, boleh Bapak Ibu open open mic supaya saya dapatkan, kita semua mendapatkan juga warna yang berbeda dari warna suara saya sehingga Bapak Ibu juga bisa menyampaikan apa ya pendapat. Oke, boleh open mic, boleh open mic Bapak Ibu. Bu Eva Kristi boleh? Boleh kasih pendapat Bu. Apakah CL
sudah mencerminkan topik. CL-nya sudah jelas, ada rumusannya di situ. Kemudian apakah ini terkait dengan topiknya atau sebetulnya bukan atau ragu atau iya gitu. Bu Eva, boleh berkomentar? Menurut saya belum, Pak. Belum kena dia. Oke. Em, Kalau saya misalnya mengajak Ibu untuk diskusi, mengekspresikan perasaan diri sendiri ini sebetulnya tentang apa sih? Perasaan itu diekspresikan dalam bentuk apa saja sih? Verbal, non Verbal, verbal bahasa bisa. non Baik, verbal, Verbal. verbal, bisa Verbal. ya. Artinya banyak ya mengekspresikan perasaan. verbal dengan bahasa tubuh, Baik, terima kasih. verbal dengan bahasa tubuh. Ada Bu Dela angkat tangan Bu mungkin mau. Dela, boleh open mic Bu Dela? Boleh berpendapat? Iya, siap, Pak. Kalau menurut saya ya, CL-nya itu belum nyangkut sama materi sama topik, Pak. Kalau misalnya itu dia topik materinya jenis-jenis emosi, paling nggak di CL-nya menyebutkan kayak macam-macam emosi kayak marah, bahagia, sedih, senang gitu. Mungkin kayak gitu ya menurut saya tuh. Cuman nggak ngerti kalau teman-teman kayak gimana gitu. Baik, Makasih terima kasih Bapak. Bu Dela. Saya kira ini analisisnya cukup kritis, tajam. Terima kasih. Eh, saya pribadi setuju atau sependapat dengan Bu Dela. Bapak Ibu yang lain mungkin boleh nanti berkomentar supaya kita bisa lanjut ya. Eh, CL atau rumusan CL-nya itu belum tepat mencerminkan topik. Oke. Saya tantang Bapak Ibu. Eh, ini analisis kita ya, Bapak. Kita pokoknya ini obok-obok, pokoknya kita bedah sayat-sayat pokoknya nih. Bapak Ibu, kalau CL-nya adalah melatih anak mengekspresikan perasaan, itu fungsinya pemahaman atau fungsi yang lain? Kan tadi ada tiga fungsi. Ini fungsi pemahaman atau fungsi preventif dan pengembangan? Boleh berkomentar Bapak Ibu. Pengembangan, Boleh Pak. chat. Pengembangan. Ya, Pengembangan. betul. Ini pengembangan. Karena kita melatih anak untuk bisa mengekspresikan. Kalau dia sedih, ya jangan disimpan, ekspresikan saja misalnya ya. Kalau kita fokus pada konsisten pada CL ya, kita abaikan saja dulu bahwa topiknya tidak relevan dengan CL. Ini pengembangan. Ya, pengembangan. Kalau nanti kita pertahankan pemahaman, maka kita bisa ganti kata kerja operasionalnya apa? Kita mungkin menggunakan kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom. Mampu menganalisis bentuk-bentuk emosi atau cara-cara mengungkapkan emosi misalnya. Jadi lebih pada ranah kognisi dia. Oke. Ini saja kita bisa menemukan banyak banyak hal yang perlu diperbaiki ya. Baik, kita lihat berikutnya. Ini sepertinya adalah format RPL atau silabus layanan bimbingan sesuai dengan Kummer ya. Nah, saya menemukan ini juga saya menjadi belajar banyak jadinya juga. Kan dia menyebutkan 7 di ranah kognitif, 5 di ranah afeksi, dan 5 di ranah psikomotorik. Lalu layanan ini mau mencapai mana sih? Mau di kognitifnya sampai di mana? Semuanya mau diambil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di kognitif, 1, 2, 3, 4, 5 di afeksi, 1, 2, 3, 4, 5 di psikomotorik. Ini menjadi catatan juga. Dia tidak menyebutkan spesifik layanan ini pada tingkat kognitif sampai mana targetnya atau ini disebut dengan degree tadi itu. Kemudian di afeksi sampai mana, kemudian psikomotorik sampai mana. Kalau tadi dia menggunakan kata mengekspresikan, ya perkiraan di afeksi 2 dan afeksi 3. Ya, menunjukkan, mengekspresikan.
atau di P, menunjukkan dalam bentuk perilaku itu ya. Oke. Ini menjadi catatan juga untuk RPL ini atau silabus ini. Oke, kemudian kita masuk ke tubuhnya ya. Kalau tadi kan identitasnya, identitas layanannya ya. Dari sini pun sebetulnya kita dapat informasi banyak ya, informasi layanannya. Sekarang kita ke tubuhnya, tubuh layanan itu. Kita bedah ini, kita potong-potong. Di pembukaan atau kegiatan awal, pengantarnya ada, mengkomunikasikan tujuan juga sudah ada di situ. Kemudian mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, jadi memanggil. Karena anak datang ke kelas, masuk ke layanan Bapak Ibu itu bukan dengan pemahaman yang kosong. Dia juga sudah pemahaman yang dia bawa dari rumah, dari masyarakat, dari pelajaran sebelumnya. Dia juga punya pemahaman tentang topik itu. Maka itu kita panggil kembali pengetahuan itu. Nah, saya setelah mempelajari banyak dokumen RPL, sepertinya di RPL-RPL kita, bagian mengaktifkan pengetahuan sebelumnya itu pindah ke kegiatan inti. Padahal di dalam bukunya Bradley itu, ini masuk di kegiatan pembuka. Ya. Semestinya ini adalah di kegiatan pembuka. Jadi transisi ke bagian kedua. Yuk, mari kita lihat di kegiatan inti. Kegiatan inti. Ada pengulangan, Bapak Ibu, ada pengulangan. Di sini di pembukaan tadi kan dia sudah menjelaskan tujuan layanan. Tapi di sini dia ulang lagi. Pentingnya memahami emosi. Kemudian ada brainstorming. Ini tadi mestinya, ya ini yang saya sahabat tadi, memanggil pengetahuan siswa. Ini mestinya ditempatkan di pembuka. Tapi saya kira ini tidak menjadi menjadi problem yang begitu signifikan, tidak mendasar. Oke lah, itu sangat fleksibel ya. Mari kita lihat di metode. Ini penting. Metode. Di dokumen tersebut dia mengatakan metodenya adalah make make a match. Make a match itu masuk kategori disebutkannya di sini masuk cooperative learning. Make a match itu masuk cooperative learning. Ini keliru Bapak Ibu. Make a match itu tidak pernah masuk dalam kooperatif. Jadi kooperatif itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu membagi kelompok. Kemudian setiap kelompok itu diberikan tugas. Kemudian di dalam kelompok itu, mereka membagi tugas itu kepada individu-individu. Kemudian individu-individu inilah kemudian ditagih untuk kooperatif. Dia menyelesaikan tugasnya, kemudian menyerahkan kepada kelompok, dan kelompok kemudian menyelesaikan tugas itu secara keseluruhan. Maka targetnya, pembelajarannya memang kooperatif. Bukan juga kolaboratif, bukan. Itu kooperatif. Make a match ini masuk dalam pembelajaran aktif, siswa aktif. Metode konstruktivisme, karena menuntut satu pemikiran baru, menyusun sebuah kerangka yang baru. Kolaboratif juga iya. Berbasis project juga iya bisa. Pembelajaran eksperiensial juga iya, tapi bukan kooperatif. Ya, bukan. Ya, ini saya menemukan. Jadi sintak kooperatif ini Bapak Ibu. Ada catatan mengatakan jangan gunakan sintaks, lebih baik menggunakan kata langkah-langkah misalnya. Oke, tidak masalah soal istilah itu. Sintaks sama dengan langkah-langkah sama saja. Ada yang mengatakan sintaks itu identik dengan mata pelajaran, langkah-langkah tidak. Tidak juga. Bapak Ibu, saya kan di awal sudah mengatakan, kita ini dalam konteks pendidikan. Konteks pendidikan. Dan layanan bimbingan kita itu banyak mengadopsi konsep-konsep pedagogi. Maka metode-metode pembelajaran juga kita adopsi, kita adaptasi dalam layanan, itu tidak menyalahi aturan. Maka ketika kita adopsi atau adaptasi atau gunakan metode pembelajaran dalam layanan kita, kita mesti patuh pada sintaknya.
Oke, patuh pada sintaknya. Maka di sini saya melihat ada kelemahan ini. Sintaksnya tidak jelas. Oke. Maka pertanyaan refleksinya adalah Bapak Ibu. Oke, di penutup sebagian sudah oke. Saya tidak masalah di sini. Saya banyak fokus di sini Bapak Ibu. Di kegiatan inti ini. Karena ini yang paling bermasalah. Paling bermasalah termasuk juga nanti di informasi layanan. Di informasi layanan juga perlu hati-hati. Oke. Oke, kemudian refleksinya begini. Make a match kalau kita tetap mempertahankan metodenya adalah make a match, bukan make and match, bukan. Make a match. Apakah sudah sesuai dengan topik layanan? Apakah metode itu sudah sesuai dengan capaian layanan? Jadi ini kan permainan mencocok-cocokkan ya. Sesuai dengan saya, sesuai dengan kepribadian saya, sesuai dengan kondisi emosi saya. Saya menjawab itu kalau dengan topik iya, tapi untuk CL sepertinya tidak. Belum. Oke. Ini kasus satu Bapak Ibu. Mari kita bergerak ke kasus dua. Ini RPL yang berbeda. Oke, saya minum dulu. Kita masih punya waktu 10 menit, Pak Sagala. Lanjut, Pak. Baik. Mungkin satu kasus lagi. Atau kalau Bapak Ibu tidak keberatan untuk ditambah waktu sedikit. Baik. Kita ke kasus dua. Kasus 2. Oke, Bapak Ibu yang meminta presensi sabar. Kita selesaikan dulu ini, baru nanti kami bagikan presensi ya. Saya juga sembunyikan identitas lembaga dan juga namanya. Dan ini formatnya adalah format kreatif, ya, format RPL inspiratif, ya. Penempatan letak-letaknya itu juga sudah agak berbeda ya. Jadi dia buat 2 halaman ya. Saya tidak mendiskusikan soal format atau template atau template-nya tidak. Saya fokus lagi kembali pada isinya. Dia di sini masih menggunakan istilah tujuan layanan dan capaian layanan. Sebetulnya ini 2 hal yang sama ya, 2 hal yang sama, kurang lebih sama. Maka kalau dibuat ini sedikit tumpang tindih ya. Kalau menggunakan pola ABCD sebagai pisau analisisnya, maka ini CL-nya, saya fokus ke CL ya. CL ini masuk ke ranah apa ini? Kognitif, afeksi, atau psikomotorik? Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. A-nya tidak ada. Oke, terima kasih ada yang respon sepertinya. Psikomotorik. 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 Oke, mari kita lihat. Dia menggunakan kata kerja operasional memantapkan. Memantapkan. Sorry. Memantapkan. Dan menetapkan nilai. Dan cara bertingkah laku. Berarti sebetulnya belum bertingkah laku dia, tapi memantapkan nilai dan cara bertingkah laku. Memantapkan nilai dan memantapkan cara bertingkah laku. Dalam yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Oke. Ya kayaknya memang saya pelan-pelan ya. A-nya tidak ada. Kalau di sini A-nya ada. B-nya target perilakunya atau target dari yang wujud perilaku yang itu ya kalau kita mau menggunakan kata kerja operasional mungkin ini ya. Kita anggap ini B. C-nya kondisi dia mendapatkan ini setelah melakukan apa? Setelah ada kondisi apa yang dia lakukan alami? Tidak ada, C-nya tidak ada tanpa C. Kemudian D-nya, degree-nya juga tidak ada. Jadi cara menilainya ini dievaluasi hasil nanti seperti apa bingung juga. A-nya ada, B-nya ada,
C dan D-nya tidak ada. Oke, ini format atau dokumen yang lain. Oke, mari kita lihat berikutnya. Habis ini kasus ini nanti boleh kita buka sesi tanya jawab dulu. Di pembukaan, ini juga agak lemah di pembukaannya. Ada pengantar, iya, mengkomunikasikan tujuan tidak ada, menyampaikan tujuan tidak ada, kemudian mengaktifkan, memanggil ulang pengetahuan-pengetahuan mereka tentang topik juga tidak ada. Jadi lemah di aktivitas pembuka ini. Kemudian di aktivitas inti, saya fokus ke capaian layanan. Eh, kita lihat Bapak Ibu aktivitasnya. Guru BK mempersilahkan peserta melibatkan dan menonton. Oke, menonton dulu. Membagi dalam kelompok, kemudian menonton, kemudian memberikan tugas berdasarkan video itu, kemudian meminta peserta didik untuk berdiskusi. Jadi bagi tugas mereka berdiskusi. Oh, kita coba cek. Dia menggunakan metode apa ini ya? Kita cek informasinya. Oh, tidak ada informasinya. Tapi sepertinya ini semacam problem base kayaknya ya. Tapi karena tidak ada informasinya. Tapi kok rasa-rasanya ya menonton, kemudian mendiskusikan, memberikan tugas, mendiskusikan, kemudian mereka mempunyai hasil diskusi, menyampaikan hasil diskusi, kemudian guru BK memberikan penguatan, oke, tentang bullying ya. Eh, kemudian di nomor 8 ini sudah sedikit masuk ke evaluasi ya, campur aduk ya. Maka menurut saya targetnya adalah memantapkan nilai dan cara bertingkah laku. Fungsi apa nih? Fungsi apa Bapak Ibu ya? Fungsinya pemahaman sekali lagi. Tapi aktivitasnya mungkin bisa pemahaman, tapi di sini sudah pada pengembangan atau preventif, mencegah supaya dia tidak melakukan atau menunjukkan tingkah-tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Pemahaman ya ada di situ di dalam, tapi pencegahannya lebih kuat, lebih banyak di situ, preventifnya lebih kuat. Oke, ini juga lemah Bapak Ibu. Di penutup ya cukup bagus, follow up-nya tidak ada, tapi kesimpulan ada, evaluasi ada, ya. Itu di kasus kedua. Ini menarik. Oh sorry, dia membagikan proses ya, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tidak apa-apa. Ini oke, udah betul, udah betul. Oke, udah betul. Nah, itu dulu Bapak Ibu dari dua dokumen ini. Mohon maaf ini terbatas sekali. Kita buka sesi tanya jawab aja dulu Pak Sagala. Mana tahu ada pertanyaan, kita boleh manfaatkan waktu. Ya, silakan Pak. Tadi saya sempat tanyakan di grup chat, jika tidak keberatan mungkin kita bisa perpanjang sesinya sampai 15.45 supaya nanti masih bisa membedah 1 sampai 2 RPL lagi. Sekarang silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh disampaikan langsung atau jika mungkin ada halangan bisa juga dituliskan di chat. Oke, sebentar ada permintaan. Bu Kristina mohon ditampilkan metode ABCD tadi lagi Pak. Iya. Berikut Bu Kristina. Boleh Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Saya bertanya di chat Pak Donald. Oke, baik Pak Datu. Bapak Ibu, Pak Datu bertanya, apakah mungkin dengan cara paralel mencapai 3 ranah ini?
tiga ranah capaian layanan ini ya. Oke, kita lihat ada ranah kognitif, ada ranah afeksi, ada ranah psikomotorik, dan fungsinya fungsi paralel. Kalau kita menggunakan prinsip paralel, pemahaman, preventif, dan pengembangan. Saya pribadi kalau memberikan layanan bimbingan dalam setting-setting yang berbeda, entah itu dalam kegiatan-kegiatan weekend begitu kepada anak-anak, entah itu bentuk retreat, rekoleksi, ataupun karakter building, saya cenderung menggunakan paralel. Jadi, ini sejalan dengan definisi kompetensi sebetulnya. Karena kompetensi itu adalah gabungan dari berbagai kemampuan-kemampuan dasar dari tiga ranah tadi. Kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Dan itu dilakukan bersama-sama. Maka nanti muncul capai layanannya mulai dari misalnya, sorry, mulai dari Oke, mulai dari aman. Oh, iya. Tutup ya. Misalnya, ini sekali pertemuan. Jadi sekali pertemuan 1 JP 45 menit. Kita membantu peserta didik untuk bisa memahami topik. Anggap saja misalnya topiknya adalah bullying. Dia paham itu bullying, apa penyebabnya, apa dampaknya, siapa pelakunya, dan dalam kondisi apa itu bisa terjadi, dan bagaimana, oke itu informasi dulu, dan kemudian dan bagaimana mencegahnya. Di sini ada unsur pemahaman juga di situ, kognitif, tapi juga sudah ada unsur afeksi di situ karena terkait dengan keyakinan, kesadaran, emosi di situ terkait dengan pencegahan dan juga pengembangan. Oke. Di pengembangan juga ada muatan-muatan pemahaman. Bagaimana dia bisa mengembangkan kalau dia tidak paham tentang langkah-langkah mengembangkan. Maka saya cenderung membuat paralel seperti ini. Jadi dalam satu layanan secara simultan itu didapat oleh anak. Dia memahami, kemudian dia meyakini terhadap pemahaman itu, dan dengan keyakinan itu dia kemudian bisa melakukannya, berarti berniat atau berencana untuk melakukannya, psikomotorik. Maka fungsi-fungsi pencegahan juga sudah ada di situ, fungsi-fungsi pengembangan juga sudah ada di situ. Maka itu terkait dengan kedalaman atau keluasan topiknya. Kalau topiknya hanya terkait dengan informasi, berarti sangat sempit, ya jenis-jenis bullying, misalnya dampaknya, oke. Tapi kalau sampai pada usaha untuk menjaga, melindungi diri, dan menjaga dan melindungi teman terhadap bullying, itu sudah sampai kepada fungsi-fungsi pencegahan dan fungsi-fungsi pengembangan diri. Dan itu dimungkinkan dalam satu layanan. Saya kecenderungannya begitu, Pak Datu, dan riset menunjukkan itu lebih efektif daripada parsial seperti ini. Apalagi kalau parsialnya, serialnya itu sekali seminggu. Pertemuan pertama minggu ini, pertemuan kedua minggu depan, itu ada potensi untuk tidak connect karena sudah 1 minggu berproses. Apalagi kalau aktivitasnya itu terpisah. Kalau ini misalnya di paralel, aktivitas yang kita sediakan dalam bentuk metode pembelajaran adalah experiential learning, bermain peran, merasakan langsung, mengalami langsung. Dalam satu kesempatan, itu dia mendapatkan kognitifnya dia dapat, afeksinya dia rasakan ketika bermain atau melihat orang yang bermain peran, dan apa yang akan dia lakukan atau dia kembangkan pada dirinya dalam situasi itu dia dapat. Aktivitasnya bermain peran sebagai bagian atau bentuk aktivitas dari experiential learning. Itu rasanya sangat mendukung Pak Datu. Itu lebih kuat sekali. Oke, kemudian semoga itu bisa bisa mendapatkan konsep itu ya Pak Datu.
Kemudian Boleh nambah, Pak Donald? boleh boleh Pak Datuk. Ya, kita diskusi aja. Kalau dalam tadi Pak Donald bilang dalam sesi apa kegiatan mingguan gitu atau kegiatan retret atau apapun gitu ya, itu saya juga pernah mengalami. Artinya itu kan waktunya cukup leluasa ya Panjang. Pak, Betul. panjang. Kalau di kelas kan kita cuma punya 45 menit atau 40 menit. 40 menit lah gitu. Kalaupun yang tadi Pak Donald apa namanya sampaikan, eh, kayaknya saya juga pernah, cuman jadi kesannya singkat dan apa terburu-buru gitu. Betul. Mungkin kalaupun misalnya eh, materi itu butuh pendalaman atau butuh apa ya eh, digali lagi bagaimana sampai ke eh, eh, perilakunya anak-anak, mungkin bisa didalami dengan kegiatan kelompok begitu. Persis, Pak. Gitu ya. Pak Datu, saya sedikit merespon. Eh, ada juga alternatif lain. Dia tetap terdiri dari beberapa kali pertemuan, tapi ini paralel, tetap paralel. Jadi pada setiap pertemuan tiga-tiga hal ini tetap simultan diberikan, tapi ada penekanan pada pada fungsi Salah, salah satu fungsi. salah Misalnya satunya ketika ya. iya betul. Ketika pertemuan pertama penekanannya lebih pada pemahaman, tapi juga fungsi-fungsi yang lain tetap dijalankan, tetap Oke. dijalankan. Tapi kemudian pertemuan Iya, kedua iya. pergeseran fungsi, di situ mungkin akan banyak latihan, bermain peran, kemudian diskusi, Iya, iya. bahkan praktek itu mungkin sudah pengembangan-pengembangan sudah fokusnya di situ. Pengembangan itu Iya, dalam iya. rangka punya kemampuan untuk mencegah tidak terjadi. Ya, Pak. Betul. Mungkin itu menjadi alternatif ya. Hanya nanti Mm-mm. memang sequence waktu jam BK masuk kelas dengan topik tertentu mesti memang perlu ditata ulang karena waktunya kan sangat terbatas juga jam BK masuk kelas. Waktu awal-awal apa nih, kurmer sempat ditetapkan itu jam BK itu 2 jam. Sempat tuh Hmm. waktu awal-awal kurmer. Saya bilang, Iya, wah iya. 2 jam. Ya lumayan juga kan kalau 2 jam mah kita bisa ngapain aja tuh. Iya. Bisa bisa ice breaking gitu kan. Bisa pokoknya leluasa deh kalau 2 jam itu kan 90 menit ya. 1,5 jam. Nah itu bisa. Tapi kalau 45 menit itu yang tadi gitu. Kita kagok jadinya gitu Pak Donald. Iya. Mm-mm. Oke, ini baik. Terima kasih Pak Datu. Pertanyaannya Ibu Sri Hetati itu menarik. Ya, Dan makasih ini Pak Donald terima kasih responnya sama-sama jawabannya. Pak Datu. Ini menyambung pertanyaannya Pak Datu, pertanyaan Bu Sri Hartati. Dalam pelaksanaannya, saya masih kesulitan untuk melakukan prinsip paralel dalam satu pertemuan mencapai tiga hal atau tiga domain atau tiga ranah tadi. Lalu caranya atau tipsnya seperti apa? Pemilihan metode dan aktivitas, Bapak Ibu. Oke, pemilihan metode dan aktivitas. Beberapa kali dalam forum saya mengatakan, tidak semua metode pembelajaran itu bisa meraih atau bisa menyentuh tiga fungsi ini dan juga mencapai tiga ranah tadi, kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Tidak semua metode pembelajaran, ya, yang misalnya menonton itu adalah satu metode atau aktivitas yang sangat minim perannya di fungsi-fungsi afeksi dan psikomotorik. Pemahaman mungkin bisa dapat, kognitif bisa dapat, tapi itu pun juga lemah karena dia hanya mengamati, tidak mengalami langsung apa yang dia tonton. Maka saya bilang selalu menawarkan yang paling kuat sekali sekarang ini adalah experiential learning, Bapak Ibu, karena dengan melakukan langsung, dengan merasakan langsung, kemudian dengan terlibat langsung dalam persoalan, tiga domain tadi itu dialami oleh anak didik. Maka salah satunya adalah pemilihan aktivitas sebagai bagian dari metode pembelajaran yang kita gunakan dalam layanan. Maka kan catatan saya tadi, apakah metode ini
Apakah aktivitas ini sesuai dengan CL-nya? Apakah metode yang dipilih, apakah aktivitas yang dipilih itu mampu menjawab CL tadi? Mampu enggak dia? Kalau menonton untuk mencapai keterampilan mengekspresikan, sepertinya tidak mampu mencapai itu. Maka pilihannya itu menjadi penting untuk mensiasati supaya tiga domain tadi itu tercapai semuanya dan fungsi-fungsi ini juga bisa tercapai. Oke, eh, saya lanjut pertanyaannya Bu Tantri. Kalau judul dan tujuan layanan masuk pada inti gimana? Saya tidak cukup dapat menangkap poin pertanyaan ini, tapi sejauh yang saya tangkap maksud Bu Tantri, bagaimana tujuan layanan ini dicapai di dalam kegiatan inti layanan ini kak maksudnya. Boleh dibantu Bu Tantri untuk Bu Tantri, memperjelaskan silakan ini? boleh langsung disampaikan saja. Boleh open mic Bu Tantri? Ya, terima kasih Bapak. Kalau Ya, misalnya tadi yang disintak tadi, iya. eh, judul dan tujuan layanan itu masuk pada kegiatan inti. Tapi kalau yang Bapak jelaskan tadi kan judul dan layanan itu masuk di kegiatan pendahuluan, kegiatan awal. Kalau saya ini itu menyampaikan judul dan tujuan layanan itu masuk di inti itu gimana, Pak? Terima kasih. Nah, terima kasih. Oh, saya dapat poinnya. Terima kasih Bu Tantri. Ah, saya mesti meluruskan Bapak Ibu. Pembukaan, inti, penutup itu bukan sintak. Itu komponen layanan atau bagian-bagian layanan. Ada tiga bagian layanan atau strukturnya. Ada pembuka dulu, baru kemudian inti, baru penutup. Itu strukturnya, bukan sintak. Karena saya dapat informasi, ada informasi di media sosial mengatakan itu adalah sintak. Tidak. Sintak itu fokus kepada kegiatan inti. Kalau tujuan layanan disampaikan pada kegiatan inti, pertama tentu tidak efektif karena Ibu sudah punya sesi atau punya durasi waktu di pembukaan. Tujuan pembukaan itu adalah memberikan persuasi kepada siswa bahwa ini yang kita pelajari inilah dan topiknya ini loh dan mereka kemudian memberikan perhatian, menarik atensi dari siswa, maka itu perlu disampaikan tujuan di awal, topiknya di awal di bagian pembuka. Itu pertama tidak efektif durasi penempatannya itu. Lalu Ibu isi pembukaan isinya apa? Kurang lebih itu. Kemudian kegiatan inti itu sudah langsung kepada metode pembelajaran yang dipilih dan itu panjang. Maka di inti itu ikutilah sintak atau langkah-langkah metode yang dipilih. Ikuti itu. Maka di langkah-langkah itu hampir tidak ada lagi isi tentang penjelasan tentang tujuan, penjelasan tentang capaian layanan, tidak ada lagi di situ karena sudah langsung pada kegiatan untuk mencapai CL tadi. Begitu Bu Tantri. Jadi kalau usul saya nih, kalau misalnya itu masih dilakukan Bu Tantri, coba deh Ibu lakukan tempatkan ke pembukaan, di inti tetap utuh, kemudian Ibu bisa bandingkan keefektifan waktunya, keefektifan waktunya, dan keefektifan Ibu melakukan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu gunakan pada kegiatan layanannya. Pasti agak berbeda nanti, karena Ibu akan dipandu betul ketika mengikuti langkah-langkah itu. Ya, Bapak, mau tanya lagi, Bapak. Boleh, Bu Tantri? Ini kan kalau pendahuluan itu kan pembukaan, salam, menanyakan kabar, menyepakati kontrak layanan, ice breaking, menanyakan kesiapan, mengulas dan mengingat materi minggu lalu, Iya, menyampaikan judul dan tujuan, itu iya. masuk ke pendahuluan. Pembukaan ya, pendahuluan. Ya. Kegiatan Terus awal. kalau pemantik itu masuk ke awal atau sudah masuk pada inti?
Kalau mengikuti referensi yang saya sebutkan tadi, kalau mengikuti teorinya ini, Bu. Nah, ini menurut Bradley ini, ya, pemantik itu sama dengan memanggil ulang ya. Jadi kita mengecek sejauh mana sih pemahaman mereka tentang topik yang sedang kita bicarakan. Jadi karena mereka datang itu tidak dengan kosong kan, jadi mereka sudah juga punya informasi, punya pengetahuan, tapi kita pantik dengan satu pertanyaan, dengan satu kasus, dengan satu tontonan, sehingga pengetahuan itu muncul, hadir kembali. Nah, menurut teori ini, dan saya pegang ini, itu ditempatkan di awal, karena masih bagian dari penjelasan tujuan dan topik. Ketika kita menjelaskan topik, kita pantik. Sejauh mana sih mereka tahu tentang ini? Oke, berarti setelah dapat gambaran, oh ternyata mereka sudah punya pemahaman, sekian pemahamannya, atau masih cukup rendah. Oke, barulah saya masuk ke kegiatan inti. Bisa jadi itu sebagai dasar juga untuk pengelompokan sebagai prinsip diferensiasi. Karena perbedaan pemahaman tadi, kemudian saya pengelompokkan. Bisa jadi itu sebagai dasar untuk pengelompokan siswa menjalankan prinsip keberagaman dalam pembelajaran atau keberagaman dalam layanan. Begitu, Ibu. Bu, Bapak maaf tanya lagi. Boleh. Kalau kalau kegiatan inti berarti masuknya langsung kalau misalnya pakai PBL itu langsung masuknya menampilkan video. Iya, begitu Bapak. Betul. Entah itu mau video atau langsung dalam potongan kertas itu permasalahan-permasalahan ya problem based learning berarti kita mesti langsung menyodorkan mereka permasalahannya, langsung menyodorkan itu. Cara kita menyampaikan permasalahan itu entah dalam bentuk video atau bentuk storytelling atau dalam bentuk potongan-potongan kertas kemudian case kemudian kita kasihkan ke mereka langsung itu karena itu tahap awal dalam langkah-langkah atau sintaksnya kan itu yang pertama. Langsung itu. Iya. Langsung. Udah, Oh, Bu berarti Tantri tepat itu, bisa melakukan itu. berarti untuk kegiatan inti itu menampilkan video ya. Mulainya menampilkan video itu sudah masuk pada Inti. untuk pemantik itu ikutnya pendahuluan. Pendahuluan. Pindahkan ke pendahuluan. Ya. Oh iya. Jadi Ya. tempatkan menonton video, maka pilihan video ibu itu juga terkait dengan masalahnya. Ya. Iya, iya. Jadi Iya. kan menonton video kan cara ibu untuk menunjukkan permasalahannya. Karena menawarkan Iya. atau menunjukkan permasalahan macam-macam. Ada yang bentuk video, ada yang bentuk suara, ada yang bentuk teks, macam-macam kan. Dan ibu memilih video. Dan itu masuk tahap awal dari problem based learning-nya. Itu sudah pas. Oh iya, iya, iya. Makasih Bapak. Sangat Sama-sama. membantu. Sukses pokoknya nih, Bu. Makasih Pak. Amin. Baik, Pak Sagala, saya kira kita sudah habis di penghujung Iya. acara. Mungkin bisa disampaikan ke Pak Ibu terkait dengan materi tentu akan dibagikan di grup. Kemudian juga, karena saya ada di grup juga, Pak Sagala, saya mungkin bisa informasikan sedikit. Pak, boleh tanya satu kah? Bu Lewi Melani, boleh, boleh, boleh. Iya, ini Pak, perkenalkan saya Lewi Melani, saya ngajar di SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya. Sekali. Jauh. Udah mau malam nih. Mantap. Iya. Tapi masih Karena Indonesia udah jam kok, berapa, masih Bu? Indonesia. Jam 6 ya, Bu? Udah jam 6 di sana Iya. ya, Bu? Jam Iya, 6. ini jam 6 tapi belum gelap, masih terang. Oh, Baik, Bu, mari Bu Lewi. Iya, Lewi Melani. pertanyaannya ini satu Pak, karena kebetulan saya melakukan saya adalah salah satu guru BK koordinator yang sering membuat RPL karena kebetulan saya merancang RPL, tahu membuat RPL itu dari saya mengikuti PPG angkatan 3 kemarin 2023. Nah, itu saya mengupas RPL itu mulai dari topik sampai dengan evaluasi proses, evaluasi hasil dan LKPD. Nah, pertanyaan gini Pak. Karena RPL yang sekarang di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada tujuan khusus. Kita pakai tujuan SKKPD. Iya. Itu. Dan tujuan umumnya itu sudah masuk di tujuan khusus melingkupi semuanya. Betul. Sementara saya lihat itu banyak sekali di Google itu ada tujuan khusus, tapi itu kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan khusus itu wajib ataukah tidak? Sementara SKKPD itu sudah menjelaskan semua tujuan khusus dalamnya, psikomotor, afektif, dan akomodasi.
Itu Ya, semuanya. Jadi saya sering kesulitan dalam itu. Sementara memang saya sudah diajarkan bahwa tujuan khusus itu tidak digunakan kecuali pakai SKKPD itu. oke, ya. Itu Baik, Kak. Bu Oke, mohon penjelasan. Bu Melani, saya kira Ibu tidak sendiri. Kebingungan teman-teman untuk penggunaan istilah ini juga masih banyak terjadi. Ya, tujuan umum, tujuan khusus, kemudian muncul sekarang SKPD dan capaian layanan. Oke, kalau mau konsisten, kalau mau konsisten, ya, pakai saja tujuan umum, pakai tujuan khusus, sudah selesai. Terus ikuti. Tapi kalau mau menggunakan capaian layanan, maka tujuan umum itu akan diganti oleh SKPD yang sudah dirumuskan oleh pemerintah sesuai dengan fasenya, ya, sesuai dengan fasenya. Oke. Walaupun sekali lagi ini tidak mudah karena SKPD itu umum sekali, jadi luas sekali maksudnya, dia luas sekali. Skopnya itu luas sekali. Maka butuh keterampilan juga untuk menganalisis topik saya ini dengan rumusan CL yang seperti ini masuk ke SKPD yang mana. Oke. Ibu konsisten saja SKPD, kemudian capaian layanan. Kalau mesti misalnya mempertahankan tujuan khusus, itu tadi yang saya bilang ada tumpang tindih di situ. Tujuan khusus itu sudah hampir sama dengan CL, capaian layanan. Ya, sudah hampir sama. Karena dia spesifik pada satu hal terkait dengan topik dan juga itulah yang nanti akan diturunkan ke materi. Apa yang ibu bimbingkan kepada siswa itu sesuai dengan CL, bukan sesuai dengan SKPD. SKPD itu terlalu luas, maka CL itu diturunkan menjadi materi, CL itu juga nanti diturunkan menjadi panduan untuk menyusun evaluasi. Jangan sampai nanti ibu mengevaluasi CL-nya A, tapi yang ibu evaluasi adalah B. Maka itu konsisten turunnya ke bawah. Ya. Konsisten sekali Ibu Melani. Ya. Karena memang kita punya pedoman kurikulum merdeka, ya, ya setia pada itu. Jika ada pun yang lain, ibu abaikan saja. Pokoknya ikut pedoman, ikut pedoman. Yang penting ibu paham bahwa SKPD itu sebetulnya menggantikan tujuan umum, bahkan juga bisa menjadi tujuan khusus di dalamnya ada. Kemudian kalau SKPD turunlah ke capaian layanan langsung, capaian layanan langsung. Habis capaian layanan, turunlah kemudian materi ya. Kalau mau mengembangkan materi di bawahnya ya, materinya itu harus sesuai dengan CL-nya. Sekali lagi, jangan sampai kemudian berbeda antara CL dan materi. Sehingga nanti ketika berbeda antara CL dan materi, ibu, bapak pasti akan beda juga nanti evaluasi. Materi yang dibimbingkan apa, yang dievaluasi apa. Masih konsisten. Masih konsisten, Bu. Begitu Bu Melani, semangat pokoknya. Angkatan ketiga Terima PPG kasih, dari Kakak. Papua. Ya, Papua makasih mana Bu? Bang. Bu Melani dari Papua Papua mana? Barat Daya, Papua Papua Darat. Barat Oh, Daya Sorong. Sorong. provinsi baru sekarang ya, Papua Provinsi Barat Daya. baru. Sorong. Hey. Iya, provinsi baru. Baik. Bapak, Ibu, mohon maaf sekali kita harus potong karena kita sudah melewati batas waktu. Saya tahu Bapak Ibu sekalian masih sangat antusias untuk bertanya atau berbagi, tapi karena keterbatasan waktu kita harus akhiri di sini. Grup WhatsApp akan tetap kita pertahankan. Kita masih akan punya sesi-sesi webinar bulanan yang akan datang. Kali ini memang temanya tentang RPLBK. Bulan depan akan sedikit berbeda. Kita akan bahas tentang apa namanya, transformasi kelas matematika yang terdiferensiasi ya, karena kebetulan keahlian kita ada di bidang itu juga. Tapi seandainya Bapak Ibu sekalian masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang hari ini didiskusikan, Pak Ronald masih bersedia untuk menjawab. Kita juga merekam sesi ini bagi teman-teman yang tadi tidak bisa mengikuti sesi secara penuh. Nanti akan kami pertimbangkan untuk menguploadnya di media sosialnya PT Bank. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, ada YouTube. Saya lupa, kita udah punya YouTube belum ya? Kayaknya belum. Tapi kayaknya bisa dibikin. Nah, juga nanti silakan Bapak Ibu di grup WhatsApp itu boleh digunakan untuk menyampaikan misalnya kebutuhan-kebutuhan
tambahan pengetahuan atau keterampilan baik di bidang BK ataupun di kebutuhan di sekolah Bapak Ibu yang kira-kira diperlukan seperti apa. Kami di PT BEK punya keahlian yang cukup luas sebetulnya. Sebetulnya tadi saya masih punya presentasi untuk memperkenalkan PT BEK, tapi tidak akan kita lakukan karena waktu yang sudah lewat. Sekian saja, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman yang masih memerlukan untuk mendapatkan e-sertifikat, silakan informasinya sudah kami bagikan di WhatsApp group. Sertifikat mungkin akan bisa kami serahkan setelah semua nama terdaftar dengan nama yang lengkap dan gelar yang lengkap, 1 atau 2 hari setelah kegiatan ini. Materi juga akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan bisa membantu anak-anak kita untuk tumbuh berkembang dengan lebih baik lagi. Satu informasi Pak Sagala. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Sagala. Bapak Ibu melengkapi informasi dari Pak Sagala, kami dari PT BEK terkait dengan penerbitan sertifikat. Masih terbuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk jika ingin sertifikatnya diterbitkan, masih di apa kami sediakan, maka nanti boleh di Japri atau kemudian komunikasi dengan kami. Kemudian yang kedua, database kami di database kami ada beberapa Bapak Ibu yang sudah melakukan pembayaran untuk penerbitan sertifikat, tapi kami tidak menemukan namanya di daftar Google Form. Ya, jadi mohon nanti komunikasi dengan kami supaya kami bisa segera juga menyiapkan sertifikat tersebut. Kemudian dan terakhir ini, kalau Ibu yang ada di sertifikatnya di sini ya, kita mau coba bagikan sertifikat satu kepada peserta Pak Sagala. Oh ya Pak, silakan Pak. Semoga ibunya datang di sini ya. Kalau tidak, bagaimanapun ya cukup disaksikan sebagai dokumentasi saja kepada Ibu Sunarti. Ibu Sunarti, apakah masih ada di grup? Masih ada di Zoom? Kita tunggu responnya Bu Sunarti. Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ini sebagai simbolis bahwa sertifikat kita sudah serahkan kepada salah satu peserta, walaupun Ibu Sunarti mungkin halangan atau tadi pulang duluan. Ini adalah sertifikat. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin sertifikatnya diterbitkan di atas kegiatan ini, mari komunikasi dengan kami dan kami akan memfasilitasi dengan nama lengkap seperti yang ada di tampilan ini Bapak Ibu. Dan seperti disampaikan oleh Pak Sagala, minggu depan masih kegiatan, dan untuk kebekaan Bapak Ibu kami mohon pendapat di evaluasi di Google Form evaluasi. Kami masih membuka peluang tentang tema-tema kebekaan yang bisa kita diskusikan di dalam seri webinar gratis EduConsult, untuk bisa kita diskusikan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Monggo silahkan nanti di form di Google Form yang untuk presensi dan evaluasi boleh diisi dan dilengkapi. Itu tambahan dari saya Pak Parda, Pak Damian Sagala. Siap. Jadi sekian saja Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dalam keadaan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Donald. Boleh bergabung ke grup supaya bisa nanti juga mengisi evaluasi Bapak Ibu. Materi juga nanti akan didati di Google di grup. Terima kasih. Izin Makasih, untuk menutup Pak Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makasih. Sama-sama Bapak Ibu. Izin untuk menutup. Yeah.